Selamat siang Pak Klemes dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Social and Cultural Environment dari chapter 4. Untuk anggota kelompok sendiri itu ada 4 orang. Yang pertama ada Faisal Hanif Mubarok, yang kedua ada Ari Harisman, yang ketiga ada Arya Ferialsa, dan yang terakhir ada Triwayu. Untuk pembahasan pertama kita ada Society, Culture, dan Global Consumer Culture. Perbedaan dan persamaan menjadi ciri budaya dunia yang berarti bahwa tugas pemasar global ada dua. Yang pertama itu pemasar harus mempelajari dan memahami budaya negara tempat mereka akan berbisnis. Kedua, mereka tuh harus memasukkan pemahaman ini ke dalam proses perencanaan pemasaran. Dalam beberapa kasus, strategi dan program pemasaran harus disesuaikan dengan budaya lokal. Namun demikian, para pemasar juga harus memanfaatkan karakteristik budaya bersama dan menghindari adaptasi bauran pemasaran yang diperlukan dan makan biaya besar. Salah satu faktor mengapa faktor budaya menjadi tantangan bagi pasar global itu karena banyak faktor yang tidak terlihat. Karena budaya adalah perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini mungkin sulit dipahami oleh orang luar. Namun seiring upaya mereka untuk memahami faktor budaya, orang luar secara bertahap menjadi orang dalam dan mengembangkan empati budaya. Ada banyak jalan berbeda menuju tujuan hidup yang sama. Pasar global memahami hal ini dan menikmati keragaman hidup yang kaya. Selanjutnya itu ada attitudes, belief, and value atau sikap, keyakinan, dan nilai. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap objek atau entitas tertentu. Sikap adalah kumpulan keyakinan yang saling berkaitan. Keyakinan adalah suatu pola pengetahuan terorganisir yang diyakini benar oleh seseorang tentang dunia. Sikap dan keyakinan pada gilirannya berkaitan erat dengan nilai-nilai. Yang itu dapat didefinisikan sebagai keyakinan atau perasaan yang bertahan lama bahwa satu cara berperilaku tentu lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada cara berperilaku yang lain. Nah, selanjutnya adalah religion atau agama. Agama itu merupakan sumber penting dari keyakinan sikap dan nilai-nilai masyarakat. Banyak sekali contoh mengenai ajaran agama, praktik hari libur, dan sejarah yang secara berlangsung itu berdampak pada cara orang-orang dari agama berbeda bereaksi terhadap aktivitas pasar global. Misalnya tuh umat Hindu itu tidak makan daging sapi yang berarti McDonald tidak menyajikan hamburger di India. Untuk pembahasan terakhir dari saya itu ada estetik atau estetika. Dalam setiap kebudayaan terdapat pemahaman penyeluruh tentang apa yang indah dan apa yang tidak indah, apa yang mewakili selera yang baik dan bukannya tidak berasa atau bahkan tidak senonoh, dan sebagainya. Pertimbangan tersebut adalah masalah estetika. Pemasar global harus memahami pentingnya estetika visual yang tergantung dalam warna atau bentuk sesuatu produk, label, atau kemasan. Dalam beberapa kasus, warna standar dapat digunakan di semua negara. Contohnya, termasuk Caterpillar Ilo, merek dagang dari perusahaan peralatan pemindah tanah dan perlengkapan luar ruangan berlisensi. Cadbury juga telah merek dagang warna ungu untuk kemasan penganan coklatnya. Dalam survei tentang preferensi warna, 50% responden menyatakan bahwa warna biru adalah favorit mereka, dan warna ini lebih disukai dengan selisih yang besar dibandingkan warna pilihan berikutnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada dietary preference. Pengaruh budaya juga cukup terlihat dalam pola penyiapan dan konsumsi makanan kebiasaan. Contohnya seperti Domino Pizza, perusahaan pengirim pizza terbesar di dunia, menarik diri dari Italia karena orang Italia menganggap produknya terlalu Amerika. Khususnya saus tomat yang berani dan toppingnya yang terlalu berat. Domino juga lebih beruntung di India karena tempat mereka melokalisasi resepnya dengan persembahan yang mencakup pizza Kemadu Piazza, tipe Pepi Pinner, dan 5 paprika. Saat ini Domino adalah jaringan restoran cepat saji asing terbesar di India dengan lebih 700 toko.
Contoh-contoh ini menggarisbawahi fakta bahwa pemahaman yang kuat tentang preferensi budaya terkait makanan adalah penting bagi perusahaan manapun yang berupaya memasarkan produk makanan atau minuman secara global. Meskipun beberapa preferensi makanan masih tertanam kuat dalam budaya, terdapat banyak bukti menunjukkan bahwa preferensi makanan global sedang menyatu. Selama setengah abad terakhir, makanan cepat saji budaya telah mendapatkan peningkatan penerimaan di seluruh dunia. Kepala keluarga di banyak negara terdesak waktu dan enggan menyiapkan makanan rumahan. Milenial siapa saja terbuka pada budaya dan gaya hidup yang berbeda, bereksperimen dengan makanan yang berbeda. Selain itu, booming pariwisata global telah membuat wisatawan terpapar pizza, pasta, dan makanan etnik lainnya. Makan siang lebih singkat, jam kerja dan anggaran yang lebih ketat memaksa para pekerja mencari tempat untuk mendapatkan makanan cepat saji dan murah sebelum mereka kembali bekerja. Ketika perbedaan budaya terkait makanan menjadi kurang relevan, kenyamanan tersebut produk kemungkinan besar akan dibeli dimanapun pendapatan konsumen cukup tinggi mampu membelinya. Ya, selanjutnya eh, bahasa dan komunikasi. Keberagaman budaya di seluruh dunia juga tercermin dalam bahasa. Seseorang dapat mempelajari banyak Seseorang dapat mempelajari banyak budaya lain tanpa meninggalkan negara mereka dengan mempelajari bahasa dan sastranya. Belajar seperti itu adalah hal terbaik. Berikutnya, selain tinggal di negara lain. Ahli bahasa itu telah membagi studi bahasa lisan atau verbal menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada sintaksis, yaitu aturan pembentukan kalimat. Yang kedua semantik atau sistem makna. Yang ketiga fonologi atau sistem pola bunyi, dan morfologi, yaitu pembentukan kata. Komunikasi tak terucapkan atau nonverbal mencakup gerak tubuh, sentuhan, dan bentuk bahasa tubuh yang lain melengkapi komunitas lisan. Baik aspek lisan maupun tak terucapkan bahasa termasuk dalam bidang semiotika linguistik yang lebih luas, yaitu studi tentang tanda dan artinya. Dalam pemasaran global, bahasa adalah alat penting untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, perantara saluran, dan lain-lain. Literatur pemasaran penuh dengan anekdot yang membuat ngeri tentang kesalahan seperti pengucapan nama produk yang memalukan dan terjemahan yang tidak kompeten dengan salinan iklan. Selanjutnya ada marketing impact of culture. Aspek universal dari lingkungan budaya mewakili peluang bagi pemasar global untuk melakukan hal tersebut, menstandarkan beberapa atau seluruh elemen program pemasaran. Pemasar global seringkali menemukan bahwa sebagian besar keberagaman budaya yang tampak di dunia ternyata disebabkan oleh cara-cara yang berbeda mencapai hal yang sama. Preferensi bersama terhadap makanan ringan, produk sekali pakai, musik populer, eh, dan film di Amerika Utara, Eropa, Amerika Latin, dan Asia menunjukkan banyak hal produk konsumen memiliki daya tarik yang luas, bahkan universal. Belakangan ini peningkatan perjalanan dan peningkatan komunikasi telah berkontribusi pada konvergensi, selera, dan preferensi dan di sejumlah kategori produk. Peluang yang lebih besar untuk pertukaran budaya dan globalisasi budaya telah dimanfaatkan dan bahkan secara signifikan dipercepat oleh perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan peluang untuk menemukan pelanggan di seluruh dunia. Ya, selanjutnya masuk ke 4.2, high and low contact cultures. Edward T. Hall mengemukakan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai cara pemahaman orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan bersifat eksplisit dan spesifik. Kata-kata membawa sebagian besar kekuatan komunikasi. Kalau dalam budaya konteks tinggi, informasi lebih sedikit terkandung di dalam bagian verbal suatu pesan. Sementara banyak informasi berada di konteksnya komunikasi, meliputi latar belakang, pergaulan, dan nilai-nilai komunikator. Secara umum, budaya konteks tinggi berfungsi dengan lebih sedikit dokumen hukum daripada dianggap penting dalam budaya konteks rendah.
Jepang, Arab Saudi, dan budaya konteks tinggi lainnya menempatkan banyak hal penekanan pada nilai-nilai posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, kesepakatan dibuat dengan lebih sedikit informasi tentang karakter, latar belakang, dan nilai-nilai para peserta. Banyak yang lebih mengandalkan kata-kata dan angka dalam permohonan pinjaman. Sebaliknya, orang Jepang, perusahaan seperti Sony, biasanya menaruh banyak perhatian pada latar belakang universitas dari karyawan baru. Preferensi akan diberikan kepada lulusan Universitas Tokyo. Dalam budaya konteks tinggi, perkataan adalah pengikatnya karena budaya seperti ini menekankan kewajiban dan kepercayaan sebagai nilai-nilai penting, maka tidak perlu lagi mengantisipasi kemungkinan dan hal-hal yang tidak terduga memberikan sanksi hukum eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poster virtual typology, yaitu tipologi organisasi Great Horse telah diperkenalkan pada awal bab ini dalam diskusi tentang definisi budaya yang banyak dikutip. Hofstede juga terkenal studi penelitian nilai-nilai sosial yang menunjukkan budaya negara yang berbeda dapat dibandingkan dalam 5 dimensi. Selanjutnya ada 5 dimensi. Yang pertama ada individual, sisi orang-orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga. Kolektivitas orang-orang yang berharap kelompok menjaga dan melindungi. Yang kedua ada jarak kekuasaan yang tinggi, menerima perbedaan besar dalam kuasa, sangat menghormati mereka yang berwenang. Jarak kekuasaan yang rendah, mengecilkan kesenjangan karyawan, tidak takut untuk mendekatkan dan juga ditakut pada atasan. Yang ketiga ada menghindari ketidakpastian yang tinggi, terancam ambiguitas dan mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, menghindari ketidakpastian yang rendah, nyaman dengan risiko, toleran terhadap perilaku dan pendapatan yang berbeda. Yang keempat ada nilai-nilai presentasi seperti ketegasan, perolehan uang dan barang, dan persaingan menang. Nilai-nilai pemeliharaan seperti hubungan kepedulian terhadap orang lain berlaku. Yang kelima ada orientasi jangka panjang, orang-orang memandang masa depan dengan menghargai penghematan dan ketekunan. Orientasi jangka pendek masa menghargai tradisi yang masa lalu. Oke. Selanjutnya ada ke 4.4. Itu penjelasannya seperti ini. Tulisan persepsi seorang terhadap kebutuhan pasar dibingkai oleh persepsi atau pengalaman budaya sendiri, sebuah kerangka kerja untuk secara simetris mengurangi hambatan persepsi dan stories dikembangkan oleh James Lee dan diterbitkan oleh Harvard Business Review pada tahun 1966. Terus selanjutnya Lee menyebutkan referensi bawah sadar terhadap nilai-nilai budaya seseorang sebagai referensi diri, kriteria untuk mengatasi masalah ini, menghilangkan atau mengurangi budaya yang mengusulkan kerangka kerja 4 yang sistematis. Yang pertama ada
Definisikan masalah atau tujuan berdasarkan ciri-ciri budaya, kebiasaan, dan norma negara asal. Yang kedua, definisikan masalah atau tujuan berdasarkan ciri-ciri budaya, kebiasaan, dan norma negara tuan rumah, membuat tidak ada penilaian-nilai. Yang ketiga, ada pemisahan pengaruh SRC dan periksa dengan cermat untuk melihat bagaimana pengaruh tersebut memperumit masalah. Yang keempat, mendefinisikan ulang masalah tanpa pengaruh SRC dan menyelesaikan untuk pasar negara tuan rumah situasi. Selanjutnya ada 4 step. Yang pertama ada para eksekutif Disney percaya bahwa terhadap pemerintahan yang tidak terbatas terhadap ekspor budaya Amerika di seluruh dunia membuktikan termasuk kesuksesan McDonald, Coca-Cola, Billboard, atau musik Amerika. Terus step kedua, masyarakat Eropa pada umumnya dan Prancis pada khususnya sensitif terhadap imperialisme budaya Amerika. Mengkonsumsi wine saat makan siang adalah kebiasaan yang sudah lama. Orang-orang Eropa memiliki kastil asli mereka sendiri dan banyak karakter Disney populer berasal dari cerita rakyat Eropa. Step ketiga, perbedaan signifikan yang terungkap untuk membandingkan temuan pada angka 1 dan 2 menunjukkan dengan jelas bahwa kebutuhan dan mendasari taman hiburan Disney Amerika dan Jepang tidak ada di Prancis. Modifikasi desain ini diperlukan untuk kesusahan Eropa. Dapat memerlukan desain taman hiburan yang lebih sesuai dengan norma-norma budaya Prancis dan Eropa, yaitu memungkinkan orang Prancis untuk mencantumkan identitas mereka pada taman tersebut. Next, selanjutnya ada 4.5, itu division theory, yaitu ratusan peneliti menggambarkan proses di mana seorang mengadopsi ide baru. Sosiologi Everett meninjau studi-studi ini menemukan pola temu yang sangat mirip. Roger kemudian menyaring penelitian menjadi 3 konsep yang sangat berguna bagi pemasaran global: proses adaptasi, karakter inovasi, dan kategori pengguna. Secara keseluruhan, konsep-konsep ini merupakan kerangka difusi inovasi Roger. Selanjutnya ada the adoption process, yaitu salah satu elemen berdasarkan teori divisi Roger adalah konsep proses adopsi terhadap tahapan mental yang dilalui seorang memulai dan mengetahui pertama tentang suatu inovasi hingga saat adopsi adalah pembeli produk. Roger menyarankan bahwa seorang individu melewati 5 tahapan berbeda, mulai dari pengetahuan pertama tentang suatu produk hingga adopsi akhir atau perbedaan produksi lain. Pertama adalah kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi. Next. Selanjutnya ada karakteristik of innovation. Pertama itu ada, selain menjelaskan proses adopsi, Roger menginisikan 5 karakteristik utama inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi bersifat relatif: keunggulan, kesesuaian, kompleksitas, dan keterbagian, dan kemampuan komunikasi. Yang pertama adalah keunggulan relatif. Bagaimana produk baru dibandingkan dengan produk atau metode yang sudah ada. Kata pelanggan, keuntungan relatif disarankan dari produk baru dibandingkan produk yang sudah ada.
produk merupakan pengaruh besar pada tingkat adopsi. Next. Kita step yang karakter yang kedua. Kita ada karakter yang kedua itu compatibility, yaitu sejauh mana suatu produk konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan pengalaman pengguna yang masa lalu. Sejarah inovasi dalam permasalahan internasional penuh dengan kegagalan yang disebabkan oleh kekurangan sesuai produk barang dan target pasar. Misalnya VCR konsumen pertama Sony Betamax yang akhirnya gagal karena mampu merekam selama 1 jam. Yang ketiga ada kompleksitas, itu sejauh mana suatu inovasi atau produk baru sulit dipahami dan digunakan. Probabilitas produk merupakan faktor yang dapat memperlambat laju adopsi, khususnya di pasar negara kembang dengan tingkat melek huruf yang rendah. Pada tahun 1950, Lucina perubahan global mengembangkan produk elektronik konsumen multimedia yang baru dan interaktif. Next, selanjutnya ada karakteristik yang keempat, itu ada divisibility. Kemampuan suatu produk untuk dicoba digunakan secara terbatas mengeluarkan biaya yang besar, perbedaan besar dan tingkat pendapatan seluruh dunia mengakibatkan perbedaan besar jumlah pembelian yang disukai, ukuran, opsi, dan porsi produk. Misalnya mayones elemen dari CPC International tidak dijual dalam toples ukuran Amerika. Selanjutnya ada yang kelima, communicability. Itu sejauh mana manfaat suatu inovasi atau nilai suatu produk dapat dikomunikasikan kepada pasar potensial. Perekam kaset digital baru dari Philips mengalami kegagalan besar sebagai karena iklan tidak mengkomunikasikan dengan jelas fakta bahwa produk tersebut dapat menggunakan rekaman berkualitas. CD menggunakan teknologi kaset baru sambil tetap memutar kaset analog lama. Tes. Selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan materi. Yang selanjutnya adalah the adoption process. Agar seseorang lolos melalui 5 tahapan berbeda mulai dari tahap pertama tentang suatu produk hingga adopsi akhir atau pembelian produk, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi. Oke, yang pertama ada kesadaran. Pada tahap pertama, pelanggan untuk pertama kalinya mengetahui produk tersebut atau inovasi. Lalu yang kedua, ada minat. Pada tahap ini, pelanggan cukup tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap ini, individu secara mental menilai manfaat produk sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan saat ini dan masa depan yang diantisipasi, dan berdasarkan penilaian ini memutuskan apakah akan mencobanya. Lalu yang keempat adalah uji coba. Kebanyakan pelanggan tidak akan membeli produk mahal tanpa langsung pemasar berpengalaman menyebutnya sebagai percobaan. Contoh bagus dari uji coba produk adalah yang tidak melakukan pembelian adalah test drive mobil. Lalu yang kelima ada adopts. Pada titik ini individu tersebut melakukan pembelian awal dalam kasus produk yang lebih mahal atau terus membeli, mengadopsi, dan menunjukkan loyalitas merek kepada produk yang lebih murah. Selanjutnya, karakteristik of innovation. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi bersifat relatif keunggulan, kesesuaian, kompleksitas, keterbagian, dan kemampuan berkomunikasi. Yang pertama adalah relative advantage. Bagaimana produk baru dibandingkan dengan produk atau metode yang sudah ada di mata pelanggan. Keuntungan relatif yang dirasakan dalam produk baru dibandingkan produk yang sudah ada merupakan pengaruh besar pada tingkat adopsi.
Yang kedua, compatibility. Adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan masa lalu pengalaman adopsi. Yang ketiga, complexity. Adalah sejauh mana suatu inovasi atau produk baru sulit untuk dipahami dan digunakan. Kompleksitas produk khususnya merupakan faktor yang dapat memperlambat laju adopsi di pasar negara berkembang dengan tingkat naik huruf yang rendah. Yang keempat ada can be shared atau dapat dibagi. Kemampuan suatu produk untuk dicoba dan digunakan secara terbatas tanpa besar pengeluaran. Perbedaan besar dalam tingkat pendapatan di seluruh dunia mengakibatkan perbedaan besar dalam hal pendapatan jumlah pembelian yang disukai, ukuran porsi, dan porsi produk. Yang kelima ada communication. Sejauh mana manfaat suatu inovasi atau nilai suatu produk dapat dikomunikasikan kepada pasar potensial. Materi selanjutnya adalah adopter kategoris. Kategori pengadopsi adalah klasifikasi individu dalam pasar berdasarkan inovasi. Ratusan penelitian tentang difusi inovasi menunjukkan hal itu, setidaknya negara-negara barat. Adopsi adalah fenomena sosial yang ditandai dengan kurva distribusi normal. Pengadopsi adalah orang yang paling berpengaruh dalam komunitasnya, bahkan lebih berpengaruh dibandingkan inovator. Oleh karena itu, pengguna awal merupakan kelompok yang sangat penting dalam proses adopsi, dan mereka mempunyai pengaruh yang besar pada kelompok mayoritas awal dan akhir, yang merupakan mayoritas pengadopsi suatu produk. Beberapa ciri-ciri pengadopsi awal menonjol. Mereka cenderung lebih muda, dengan status sosial lebih tinggi, dan dalam posisi keuangan yang lebih menguntungkan daripada pengadopsi selanjutnya. Selanjutnya adalah diffusion of innovation in Pacific Rim countries. Berdasarkan perbandingan lintas negara Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, Takada dan Jain menyajikan bukti bahwa karakteristik negara berbeda, khususnya budaya dan pola komunikasi, mempengaruhi proses difusi AC ruangan, pencucian mesin, dan kalkulator. Hipotesis kedua yang didukung oleh penelitian ini adalah bahwa adopsi akan berlangsung lebih cepat di pasar di mana inovasi diperkenalkan relatif terlambat. Agaknya, jeda waktu dan memberi calon konsumen mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menilai keunggulan relatif, kompatibilitas, dan lainnya atribut produk. Selanjutnya ada marketing implication of social and cultural environments. Berbagai faktor budaya yang dijelaskan sebelumnya dapat memberikan pengaruh penting pada pemasaran produk konsumen dan industri di seluruh dunia. Oleh karena itu, hal tersebut harus diakui dan dimasukkan ke dalam rencana pemasaran global. Sensitivitas lingkungan mencerminkan sejauh mana produk harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik budaya di pasar nasional yang berbeda. Pendekatan yang berguna adalah dengan memandang produk berbeda pada kontinum sensitivitas lingkungan. Di salah satu ujung kontinumnya adalah produk yang tidak sensitif terhadap lingkungan dan tidak memerlukan adaptasi yang signifikan ke lingkungan berbagai pasar dunia. Di ujung lain dari kontinum adalah produk yang sangat sensitif terhadap berbagai faktor lingkungan. Perusahaan dengan produk yang tidak ramah lingkungan akan menghabiskan waktu relatif lebih sedikit untuk menentukan kondisi spesifik dan unik dari produk tersebut. Pasar lokal karena produknya pada dasarnya bersifat universal. Semakin besar lingkungan suatu produk sensitivitasnya, semakin besar untuk mengatasi permasalahan ekonomi, peraturan, kondisi lingkungan teknologi, sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.